Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, gue ingin mendemonstrasikan aplikasi yang baru aja gue buat. Jadi aplikasi ini sebenarnya gue bikin untuk layanan bisnis travel. Ya, jadi kan kalau kalian sering ngeliat di sosmed itu ada travel yang dengan uh, paket liburan, ya seperti harga tiket pesawat murah ataupun uh, juga dengan fasilitas sewa hotelnya gitu kan. Nah, di sini adalah aplikasi ini untuk mendukung lebih kepada sisi adminnya gitu. Jadi lebih kepada untuk database customernya. Jadi sedikit informasi tentang aplikasi Airtravels ini adalah sebuah aplikasi operasional sales dan database customer relationship management atau CRM ya, yang dirancang khusus untuk perusahaan travel dan pariwisata. Aplikasi ini menyatukan berbagai fitur yang dapat membantu perusahaan travel mengelola penjualan, mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Gitu. Jadi aplikasi ini gue bikin lebih kepada untuk aplikasi operasional sales dan database customer-nya aja gitu ya. Seperti apa aplikasinya? Kita bisa langsung coba. Oke. Nah, ini tampilan untuk versi desktopnya seperti ini. Jadi untuk tampilan di aplikasinya bisa juga di handphone. Untuk yang di handphone nanti akan gue rilis videonya di akhir-akhir ya, tampilannya seperti apa. Jadi kita bisa bisa akses aplikasi ini di desktop dan juga bisa akses dari handphone kita langsung gitu. Ya, kita mulai dulu untuk tampilan awalnya. Di sini ada home. Untuk home di sini kenapa no items atau kosong? Karena gue posisinya ini harus login dulu teman-teman. Ya, jadi kalau pada saat setelah gue login, baru nanti di sini keluar fitur-fitur apa aja atau menu-menu apa aja yang bisa gue gunakan di aplikasi ini. Ya, kita langsung lihat aja. Nah, di sini contohnya ada kolom username dan password. Ya, jadi ini udah gua setting username-nya dan password-nya. Kita bisa tambahkan password-nya, juga kita bisa ganti. Itu nanti cara-caranya seperti apa membuatnya biar supaya bisa seperti ini, itu nanti akan gua bikin di video yang lain ya. Jadi videonya akan terpisah. Gitu. Jadi untuk video kali ini gue lebih kepada menerangkan tentang bagaimana cara menggunakan atau tentang si aplikasi Airtravels ini. Oke, kita lanjut. Di username, di sini misalnya gue masukin username nama gue sendiri, passwordnya. Oke, setelah ini benar, ini ada notifikasi. Lanjutkan isi password Anda. Kalau salah, misalnya gue salah. Nah, di sini ada notifikasi juga. Maaf, nama Anda tidak terdaftar. Gitu. Jadi sudah tersetting ya untuk username-nya di database kita. Lalu di password pun juga sama. Saat misalnya gue salah memasukkan password, maka di sini ada notice ya, jangan asal password Anda salah gitu. Jadi kalian harus masukkan password yang udah kalian setting sebelumnya ya. Ini kita bikin standar ya, 1 sampai 3. Ini bisa kita ganti kok nantinya. Lalu kita bisa login di sini ya. Kita bisa klik dulu di sembarang asal. Pada saat password itu benar, kalau passwordnya itu akan menghilang, itu artinya passwordnya sudah sesuai dan kita tinggal login ya. Yang di kolom pojok kanan atas yang warna hijau ini kita klik. Nah, ini adalah tampilan home yang sudah terlogin. Jadi keterangan loginnya pun juga berubah menjadi logout ya kalau kita mau keluar lagi. Oke, jadi gue akan jelasin di sini satu persatu fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi Airtravels ini. Ya, kita mulai dari POS. POS mungkin untuk sebagian anak sales sudah tahu ya. Itu adalah point of sales, yaitu tempat di mana lu biasanya menginput data penjualan lu gitu kan. Lalu apa sih yang diinput di POS untuk aplikasi Airtravels ini? Tentunya karena kita bergerak di bidang jasa travel ya, ataupun mungkin jasa apa ya namanya,
pariwisata, ya ngejauh beda dengan yang kita butuhkan untuk pendataan POS di bidang jasa pariwisata gitu atau travel. Ya, kita bisa lihat langsung dia pada saat POS ini kita klik. Nah, ini akan masuk ke menu lain yaitu entry data untuk memasukkan penginputan salesnya. Lalu ada invoice reportnya. Ya, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Kita mulai dari entry datanya. Misal di sini gua akan coba masukin satu nama. Contohnya customernya atas nama Santi ya. Nomor teleponnya kita akan isi asal-asalan aja dulu untuk demo aja. Lalu kota asal atau provinsinya, misalnya si Santi ini dari Jakarta ya, provinsi DKI Jakarta. Terus kotanya Jakarta Selatan misalnya. Lalu si Santi ini mau pergi kemana ya, provinsinya misalnya mau ke Bali ya, ini provinsi Bali. Kotanya kita bisa isi misalnya ke Denpasar atau ke Kuta atau Bandung sini. Nah, ini tadi total penumpang. Jadi kita bisa masukin di sini si orang ini atau si Desi ini, si Santi ini dia akan jalan-jalan ke Bali ini berapa orang? Apa dia cuma sendiri atau dia bawa teman gitu kan? Gitu. Fungsinya buat apa nanti gue akan jelasin ke kalian. Jadi di total penumpang ini kita misalnya si Santi ini mau bawa teman-temannya atau rombongan ya, misalnya 4 orang. Dia akan coba berlibur, berangkatnya itu keberangkatannya di tanggal akhir bulan, misalnya tanggal 28, lalu kembalinya itu di tanggal 30 ya, let's say 3 hari di sini ya. Nah, ini produk yang kita tawarkan mulai dari harga sewa hotel atau kamar hotelnya. Misalnya dia sudah deal dengan hotel A dengan harga kamar hotelnya itu di per malamnya itu 300.000 ya. Angka ini sesuai yang kita tawarkan ke si customernya itu ya, ke si Santinya. Dealnya misalnya dia di hotel apa, terus harga per malamnya berapa gitu. Itu tergantung dari pilihan si customernya. Nah, setelah sudah deal baru kita submit di entry data ini gitu. Oke, produk pertama ada price room per night, artinya adalah harga kamar per malam. Lalu kita juga ada paket produk lainnya yaitu adalah harga tiket pesawat, yang mana ini untuk yang kita isi hanya untuk 1 orang. Jadi kalian gak usah pusing-pusing, ini kan dia bawa rombongan 4 orang terus kalian masukin dikali 4, nggak usah. Cukup harga tiket pesawat yang kita tawarkan, misalnya lagi ada promo harga tiket pesawat murah pulang pergi ya, itu cuman let's say 1 juta lah misalnya pulang pergi. Nah, selanjutnya ada tour package price by day. Jadi ini adalah produk seperti tour guide per harinya yang kita tawarkan. Apakah dia setuju dengan tour guide atau dia kesana hanya untuk liburan dengan teman-temannya aja tanpa ada tour guide. Nah, ini opsional ya, semuanya ini opsional ya. Jadi apakah dia ingin beli tiket pesawatnya sendiri atau dia hanya ingin pesan kamar hotelnya aja dari kita, itu mengkondisionalkan sesuai permintaan dari si customer tersebut gitu. Nah, misalnya di tour guide-nya ini dia nggak perlu gitu, gue nggak perlu tour guide gitu kan misalnya. Ataupun kalau misalnya dia mau pakai tour guide, ya itu kita bisa memberikan sebuah penawaran nih gitu ke dia. Ini loh tawaran dari kita untuk per hari dengan tour guide-nya. Biasanya kan kalau tour guide itu udah include dengan objek wisata, masuk wisata gratis ya kan, terus apalagi makan siang, makan malam, ya seperti itu. Kendaraan bagaimana? Nah, kendaraan juga ada di sini. Vehicle rental price by day. Jadi kita bisa masukin pada saat dia ingin menggunakan kendaraan dari kita. Jadi balik lagi ya teman-teman, ini sifatnya adalah kondisional, tergantung si customer itu mau beli produk ke kitanya ini semuanya atau hanya parsial, itu produk tertentu aja, apa hanya beli tiket pesawatnya aja atau hanya ingin
beli sewa kamar hotelnya aja gitu. Itu tergantung permintaan dari customernya. Nah, untuk di demonstrasi kali ini gue pengen bikin full package ya. Jadi dia pesen hotel dari kita, beli tiket pesawatnya dari kita, dia juga pengen pesen paket tour guide ya. Tour guide-nya misalnya per harinya 150.000 untuk jasa tour guide-nya ya, kayak untuk masuk objek wisata, untuk makan siang, makan malam gitu. Dan dia juga kalau udah pakai tour guide biasanya kan ada sewa kendaraan ya. Nah, kendaraannya kita bisa asumsi harganya itu adalah seharinya 500.000 ya, karena dia hanya 4 orang, jadi ini satu kendaraan udah lebih dari cukup ya, muatlah 4 orang ini. Untuk satu kendaraan kita anggap misalnya satu mobil ini sewanya itu 500.000, sudah include supir, sudah include bensin, parkir, dan lain-lain lah gitu. Nah, setelah semua data ini kita submit, jangan lupa kita save ya, tombol warna merah yang ada di pojok kanan atas. Lalu setelah sudah ke save, nah ini dia lagi proses sinkron. Nah, setelah ada notifikasi sinkronasi komplit, kita sudah bisa langsung melihat data yang tadi aja kita baru submit di invoice report. Nah, di invoice report kita bisa cek tadi namanya, misalnya siapa tadi, Santi ya, Santi. Nah, di sini di detail transaction ini kita bisa melihat data yang si Santi ini harus keluarkan, totalnya berapa sih gitu loh untuk paket yang dia beli di kita. Price totalnya habis sebesar 7.750.000 gitu. Dan tadi kan dia berlibur itu sebanyak 4 orang ya, atau liburan grup gitu kan. Nah, itu price by personnya, kalau mereka pada patungan itu seorang kurang lebih kena budget sekitar 1.937.500 gitu. Ini dapat dari mana? Ini sudah terkalkulasi dengan sistem, dan gue pakai rumus ya. Intinya di sini ada settingan rumus yang udah gue hitung, atau kalian coba hitung manual deh. 7,750 dibagi tadi Santi kan 4 orang ya, kurang lebih segini. Jadi ini udah semuanya termasuk 1,937 ini dia udah buat tiket pesawat ya kan, terus buat biaya kamarnya, biaya tour guide-nya, biaya sewa kendaraannya gitu. Nah, buat lebih detail, karena ini judulnya detail transaction, kita bisa klik ya di sini. Nah, dia akan mengeluarkan invoice report customer detailnya seperti ini. Jadi di sini ada invoice report customer detail. Nah, ini ya, nama customer, nomor telepon, alamat email, lalu total penumpangnya atau total orang yang akan berangkat atas nama Santi ini berapa banyak orang, tanggal keberangkatan, terus tanggal kembalinya, lalu kota asalnya dia dari mana ya, ini untuk database kita. Lalu tujuannya, provinsinya dia mau kemana, contohnya misalnya dia tadi mau ke Bali ya, kotanya kota Kuta atau Bandung. Nah, ini harga tarif kamarnya yang dia sudah deal di kita di 300.000. Lalu tiket pesawat satu orang pulang pergi 1 juta. Lalu untuk target untuk tour guide-nya ya, itu harganya per hari 150.000, ini per orang ya, 150.000 per orang. Jadi karena dia pakai tour guide, biasanya kan dia menggunakan jasa sewa kendaraan gitu. Nah, sebenarnya aplikasi eTravels ini nggak harus serta-merta gimana kalau misalnya customer itu cuma pengen sewa kendaraan gitu. Bisa kita akumulasi aja gitu. Jadi untuk harga kamarnya kita kosongin, nggak kita isi, tiket pesawatnya juga nggak usah kita isi,
terus harga tour guide-nya juga kita kosongin aja. Misalnya dia cuma mau pakai gue cuma pengen sewa mobil aja kok di sana gitu, gue udah tiket pesawat gue udah punya, hotel gue juga udah ada, dan gue juga nggak butuh tour guide-nya gitu kan. Ya udah, kalau cuma butuh kendaraan, kita cuma isi kendaraannya aja. Ya terlepas dia mau di situ bawa rombongan 4 orang atau buat dia sendiri gitu. Intinya harga kendaraan ini yang kita tawarkan sesuai permintaan dari si customernya. Misalnya dia pengen 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, terserah dia gitu kan. Kita tinggal kalkulasi aja total harganya dari keseluruhan mobilnya itu. Dan ini adalah total per harinya. Ya, misal dia di sana total berliburnya selama 3 hari gitu. Nah, ini 3 hari dapat dari mana? Ya dari sini. Ya kan dia berangkat tanggal 28, pulang tanggal 30. Jadi ini sudah ada sistem atau rumus yang udah terkalkulasi dengan otomatis. Ya, lalu minimum room order itu 2. Ini dapat dari mana? Karena dia kan jalan di sini sebanyak 4 orang ya, dan standarisasi di pariwisata perhotelan itu minimum untuk 1 room hotel itu biasanya ditempati oleh apa ya 2 orang ya setahu gua. Nah karena ini dia totalnya 4, berarti dia bisa menyewa 2 kamar ya, atau 2 room gitu. Nah lanjut di sini ada biaya pesawat dan hotel totalnya berapa ya. Jadi biaya airline tickets dan price room per night-nya ini jadi satu, totalnya 1.300.000. Lalu price by person ini adalah biaya untuk 1 orangnya ya, kurang lebih di 1,937.500. Nah price total ini adalah total keseluruhan dari 4 orang yang si Santi bawa ini gitu. Jadi totalnya sebesar 7.750 gitu. Nah, jadi ini kurang lebih bentuk dari invoice report customer detail seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke POS. Ya, ini kan tampilan awal POS seperti ini. Tadi ada 2 menu, kita balik ke home, sorry. Nah, untuk POS tadi kita udah bahas ya, mulai dari entry data, invoice report. Lalu selanjutnya di sini gue pengen bahas tentang RDO. RDO ini sebenarnya lebih kepada untuk reporting. Jadi buat kalian yang bergerak di bidang retail, sales, pastinya yang namanya reporting itu nggak lepas gitu kan, pasti selalu ada. Nah, reportingnya seperti apa bentukannya? Kita bisa buka dulu. RDO ini adalah singkatan dari reporting date order. Jadi reporting berdasarkan tanggalnya ya. Jadi kita bisa ngecek nih di tanggal 4 misalnya kemarin. Tanggal 4 itu totalnya itu ada berapa user gitu yang sudah order di perusahaan kita gitu kan, misalnya celah perusahaan. Nah ini kita sinkron dulu sebelumnya supaya kita bisa dapat ininya yang pasti ya, data yang pasti. Nah ini kan berubah ya. Di tanggal 4 itu ada sebanyak 3 user transaksi dengan total transaction invalid, artinya transaksi yang gagalnya itu 0, karena biasanya kan sering terjadi human error pada saat kita menginput di entry data tadi ya, misalnya salah tanggal ataupun mungkin ada yang belum lengkap datanya. Nah itu otomatis sesuatu yang nggak sesuai datanya itu akan menjadi bagian dari transaksi yang invalid. Ini juga sama, sudah terkalkulasi secara otomatis. Lalu total hotel atau total kamar yang diorder di tanggal 4 ini sebanyak 5 kamar dengan total paket hotel dan pesawat sebanyak 2.050.000. Terus sewa kendaraan sebanyak 2 kendaraan. Ya, ini data-data ini adalah berupa laporan atau reporting berdasarkan tanggal 4 tersebut.
di tanggal 6-nya, contoh kayak tadi ya, tanggal 6 tadi kan ada beberapa yang sebenarnya udah gue isi nih, jangan lupa kita sinkron. Nah, di tanggal 6 ini tadi gue udah submit total transaksi ada 7 user dengan total income sales kita di 56.990 gitu. Ini angka ini dapat dari mana nih? Ini sudah ada rumusnya dari database yang udah kita input di entry data tadi, itu intinya. Ya, dengan detailnya seperti apa? Detailnya seperti ini. Ada user transaction 8. Nah, ini tadi ada yang invalid 1 karena mungkin salah masukin tanggal. Ya kan jadinya error gitu. Ya, yang invalid seperti ini kita bisa hiraukan aja karena nantinya juga ada notifikasi data yang bisa kita lihat kok. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk detailnya reporting apa aja yang bisa kita lihat. Dan hebatnya lagi sebenarnya reporting order ini kita bisa kirim ke email kita, ke WhatsApp gitu loh. Jadi sudah terotomatis buat reporting gitu, itu bisa. Cuman karena ini tampilan dari desktop, jadi kita nggak bisa share secara langsung ke pihak aplikasi ketiganya ya. Kecuali nanti gue bakal tunjukin yang dari handphone ya, yang dari handphone nanti bisa. Jadi itu bisa buat kita share data detailnya ini ke WhatsApp buat reporting atau ke email gitu, itu bisa gitu ya. Jadi untuk RDO ini lebih kepada reporting by order date teman-teman. Tanggal berapa kita tinggal cek di sini. Kita mau lihat penjualan di tanggal 5 itu berapa banyak sih gitu kan. Jangan lupa kita sinkron. Nah, ada 13 user dengan total penjualan di 61.620.000. Detailnya itu ada di sini ya. Kita bisa lihat apa aja. Jadi dari 17 user transaksi ada 4 transaksi ini yang invalid, artinya 4 transaksi yang error ya, error yang tadi gua bilang ya, salah tanggal dan lain-lain gitu kan. Terus total kamar yang kita sewa dari tanggal 5 ini kurang lebih ada 19 kamar. Nah, ini total untuk biaya hotel dan pesawatnya yang sudah terbooking sebesar 15 juta itu. Ini yang sudah fix semua ya, jadi nggak termasuk dengan yang invalid. Kalau invalid kita nggak hitung gitu. Terus kendaraan yang tersewa di tanggal 5 ini sebanyak 9 kendaraan ya kan. Terus tour guide-nya ada 6 paket yang berhasil kita jual di tanggal 5 ini gitu. Terus tiket pesawat yang booking sama kita ada 9 tiket pesawat dengan total biayanya itu sebesar 11.450 ya. Jadi kurang lebih ini adalah detail bentuk laporannya seperti ini teman-teman. Nah, di video kali ini gue nggak terlalu banyak untuk memberikan informasi bagaimana cara bikin aplikasi ini, karena gue akan bikin di video terpisah. Karena kalau gue bikin jadi satu, ini videonya bisa panjang banget. Jadi ditunggu aja, gue pasti bakal rilis bagaimana cara bikin mulai dari nol aplikasi ini sampai jadi seperti ini gitu. Jadi Ahrefs ini adalah salah satu bentuk aplikasi mungkin buat kalian yang punya bisnis jasa pariwisata, tapi kalian pengen punya satu sistem yang sudah terdatabase dengan aman tentunya, dengan lebih rapi lagi sistem manajemenisasinya ya. Kalian bisa bikin yang namanya aplikasi Ahrefs ini gitu ya. Nah, cara bikinnya bagaimana gue akan share ke kalian, tapi nggak di video yang sekarang ya. Ini akan gue bikin di video yang terpisah. Oke, mungkin itu aja dari gue. Ini sebelumnya gue logout dulu. Ya, gue rasa itu aja sih yang pengen gue share ke kalian.
tentang aplikasi yang gue bikin, Ahrefs. Selanjutnya gue akan share ke kalian itu adalah bagaimana cara bikin aplikasi Ahrefs ini mulai dari nol sampai bisa jadi seperti ini. Oh ya, untuk tampilan di handphonenya seperti apa? Gue akan bikin secara terpisah ya, karena waktunya terlalu panjang dan gue takut kalian juga nontonnya terlalu lama. Jadi gue akan bikin satu video demonstrasi Ahrefs tapi melalui handphone gitu. Oke, thank you buat waktu kalian menonton video gue kali ini. Silahkan tinggalkan komentar, inputan, masukan, apapun yang kalian bisa kasih ke gue. Thank you sebelumnya, terima kasih. Cukup sekian ya untuk sesi kali ini. Gue akan sambung ke video selanjutnya, so silahkan tunggu uploadan video terbaru gue selanjutnya ya. See you, thank you.